Bismillah, assalamualaikum, halo semuanya. Terima kasih masih menyimak di channel Wayne Anthony. Sebuah kisah terbaru, Tumbal Giling Pitu. Langsung saja kita ke ceritanya. Namaku Kasto, lahir dan besar di desa kecil yang letaknya terjepit antara hutan bambu dan kebun tebu tua. Tahun itu 1973, umurku baru 20. Hidup tak mudah. Aku tinggal hanya berdua dengan ibu di gubuk reot dekat pematang sawah. Bapak sudah lama mati karena digigit ular sendok waktu mencari kayu bakar. Pekerjaanku serabutan. Apa saja aku lakukan. Narik gerobak tebu, bantu nyabit padi, sampai angon sapi. Tapi ada satu pekerjaan yang lumayan. Membantu Pak Bekel Leman, orang paling kaya dan terpandang di desa kami. Orang-orang biasa memanggilnya Pak Leman Bekel. Rumahnya besar, temboknya dari batu bata merah halus, beratap genteng lempung yang disusun rapat, dan gerbang besinya selalu tertutup menjelang maghrib. Tidak seperti rumah-rumah warga yang sederhana, rumah Pak Leman seakan terpisah dari desa. Bagian belakangnya menghadap ke arah tanah kosong, lalu langsung berbatasan dengan tepi kebun bambu. Satu hal yang selalu membuatku heran, tiap malam Jumat Legi, suara gamelan lirik kerap terdengar dari dalam rumah Pak Leman. Bukan gamelan meriah seperti pesta manten, tapi pelan, seperti dimainkan oleh tangan-tangan yang tak berjiwa. Nada-nadanya ganjil, lambat, menggantung, dan dari arah dapur kadang tercium aroma kemenyan terbakar, padahal tak ada yang sedang tirakatan. Tapi siapa aku? Cuma pemuda miskin yang butuh makan. Ya aku pendam saja rasa penasaran itu. Aku tetap datang setiap sore, membantu para pembantu rumahnya. Kadang disuruh angkat karung beras, kadang bersihkan kandang ayam. Malam itu aku diminta mengangkat beberapa karung beras ke lumbung belakang rumah. Lumbungnya berbentuk rumah panggung kecil, terbuat dari papan jati gelap. Tangga kayunya sempit, dan ketika diinjak, bunyi krek seperti orang tua mengeluh. Ada 6 karung besar yang harus kupindahkan. Badanku sudah lelah, tapi upah dari Pak Bekel selalu lebih besar dari kerja di ladang. Waktu itu aku angkat karung keempat. Suara itu terdengar lirih seperti suara anak kecil menangis tertahan. Suaranya terdengar dari arah dinding belakang lumbung, tetap di sisi yang menempel dengan pagar bambu dan kebun kecil. Aku berhenti sejenak, kupicingkan telinga. Benar, suara itu terdengar lagi. Kali ini disertai bunyi gesekan, seperti kuku kecil yang mencakar papan kayu. Aku mundur, menaruh karung ke tanah, lalu mencoba mengintip lewat celah papan. Tapi gelap total, tak terlihat apa-apa, hanya aroma pengap, seperti bau tanah basah bercampur bau kapur barus. Aku turun dari lumbung, mendekati salah satu pembantu Pak Leman yang sedang duduk di dekat sumur belakang. "Mbok, itu tadi suara apa ya? Kok dari lumbung kayak ada anak kecil nangis?" Pembantu itu, Mbok Parti namanya, langsung menoleh dengan tatapan dingin. Tangannya yang semula menggenggam pisau sayur tiba-tiba gemetar. Tapi ia buru-buru menunduk dan menjawab datar. "Sampean mungkin kelelahan Mas Kasto, jangan kebanyakan mikir. Di sini sering suara macam-macam loh." "Lah, tapi jelas suara tangisan kok Mbok, dari balik dinding." Wes, gak usah dipikir, ayo lanjut kerja. Pak Bekel ndak suka kalau orang banyak tanya." Nada suaranya tegas, tapi di balik sorot matanya, aku lihat rasa takut. Aku diam, lanjutkan pekerjaanku sampai selesai, meski hati terus bertanya-tanya. Malam itu aku pulang lewat jalan kebun singkong yang sepi. Di tengah jalan, kupalingkan kepala ke arah rumah Pak Bekel. Rumah itu gelap, tapi dari sela jendela loteng, aku yakin melihat sekelebat bayangan kecil berdiri di balik kaca. Pagi keesokan harinya, desaku heboh. Anak bungsu Pak Bekel, Damar, ditemukan meninggal di kamar tidurnya. Kata orang tubuhnya membiru, tidak ada luka, tidak ada suara, hanya membeku seperti bayi yang ditinggal tidur terlalu lama di luar rumah. Itu adalah anak ketujuhnya. 7 anak, semuanya laki-laki dan semuanya meninggal di usia muda. Ada yang sakit mendadak, ada yang tenggelam di sumur,
Satu bahkan dikabarkan hilang seminggu sebelum ditemukan tak bernyawa di kebun belakang rumah. Tapi tak satu pun warga yang berani bicara terbuka. Pak Bekel terlalu dihormati, terlalu ditakuti. Ia masih rajin sedekah, membantu warga, menyumbang untuk pembangunan langgar. Tapi semua tahu kekayaannya bukan dari sawah atau ladang. Orang bisa membangun rumah sebesar itu dari mana duitnya? Begitu bisik-bisik tetangga. Sawahnya cuma beberapa petak, tapi punya 5 gerobak sapi, 2 kereta, dan lumbung penuh beras. Gak masuk akal, tapi siapa berani yang nanya? Aku pulang dari ladang hari itu dengan kepala berat. Malamnya aku mimpi. Dalam mimpi aku berdiri di dalam lumbung itu. Tapi sekarang kosong, tak ada karung beras, tak ada tangga. Hanya ruang gelap dengan 7 kendi hitam berjajar. Di depanku seorang anak kecil duduk bersila. Tubuhnya membelakangi, rambutnya panjang menjuntai sampai tanah. Ia menangis, suara yang sama seperti di malam sebelumnya. Perlahan ia menoleh. Wajahnya kosong, tak ada mata, hanya rongga hitam dalam yang seperti menelan cahaya. Aku terbangun dengan tubuh penuh lelah, peluh, nafasku tersengal. Di luar suara gamelan terdengar, pelan, mendenting dari kejauhan, dan aku tahu malam itu bukan mimpi biasa. Sejak kematian anak ketujuh Pak Bekel, suasana desa mendadak jadi berbeda. Tak ada lagi suara guyonan di pos ronda. Tak ada ibu-ibu yang bercengkrama di pinggir sumur sambil menjemur pakaian. Bahkan langgar desa pun terasa lebih sepi, meski suara azan masih tetap berkumandang seperti biasa. Orang-orang bicara dengan suara pelan. Tatap mata mereka saling mencurigai. Mbah Waryo, sesepuh kampung, hanya bisa menghela nafas setiap kali orang bertanya, "Pak Bekel iki piye toh sakjane? Kok bisa 7 anaknya nasibnya kayak gitu?" Aku sendiri tak bisa berbuat banyak. Pekerjaanku di ladang sedang sepi. Musim tanam belum tiba. Butuh uang untuk makan aku dan ibu. Dan meskipun ada rasa was-was yang tak bisa kujelaskan, aku tetap datang ke rumah Pak Bekel. Apalagi waktu itu aku dapat panggilan khusus dari Mbok Parti, pembantu yang biasa memberiku pekerjaan. "Iki malam Jumat lagi le," kata ibu saat aku pamit. "Wes, jangan kesana dulu. Suasananya lagi ora apik." Aku tahu ibu punya perasaan yang peka, tapi perut kami lebih peka lagi saat kelaparan. Jadi aku tetap berangkat. Langkahku pelan menyusuri jalan tanah yang basah karena gerimis sore tadi. Jalan menuju rumah Pak Bekel sepi seperti kuburan. Hanya cahaya lampu minyak yang sesekali menerangi dari balik jendela rumah warga. Sampai di gerbang rumah, aroma kemenyan langsung menyeruak. Tidak seperti biasanya, kali ini menyengat. Bercampur bau akar-akaran yang dibakar. Mbok Parti menyambutku dengan tergesa. Wajahnya lebih pucat dari biasanya. Tangannya dingin saat memberiku nampan kayu berisi makanan. "Bawa ke belakang, taruh di meja dekat gentong air. Tapi jangan buka tutupnya. Dan jangan ngomong apa-apa ya Le. Ayo cepetan." Aku mengangguk saja. Jantungku berdetak tidak karuan. Suasana rumah Pak Bekel malam itu terasa berbeda. Gelap, tapi bukan karena lampu padam. Gelap yang lain, seperti suasana yang ditekan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Aku melangkah pelan ke dapur. Rumah ini besar, dengan lorong-lorong panjang dan jendela-jendela tinggi. Ubin keramiknya dingin, menyentuh telapak kaki, dan bau kemenyan semakin kuat saat aku memasuki bagian belakang. Tepat ketika aku melewati pintu menuju dapur, suara itu terdengar. Pelan seperti bunyi bonang dan gender dimainkan pelan. Hanya 1 atau 2 nada menggantung di udara. Tidak ada hajatan, tidak ada tamu. Rumah ini seharusnya kosong dari keramaian. Tapi suara gamelan itu nyata, menderu lirih seperti dari ruang paling dalam. Aku menaruh nampan di meja dekat gentong air seperti diminta Mbok Parti. Tapi mataku tertarik ke arah celah pintu kayu yang sedikit terbuka di ujung lorong dapur. Dari situ, aku lihat sebuah ruangan tua yang jarang kugunakan sebelumnya. Biasanya selalu tertutup, tapi malam itu pintunya terbuka sedikit. Aku berjalan mendekat, nafasku kian berat.
Ada sesuatu di balik pintu yang seperti memanggil. Aku intip pelan-pelan lewat celah kayu. Dan di sanalah aku melihatnya. Seorang perempuan tua duduk bersila di atas tikar pandan. Bajunya kebaya hitam lusuh, rambut panjang putih menjuntai seperti icuk. Di sekelilingnya 7 kendi hitam berjajar rapi. Dari masing-masing kendi keluar asap tipis berwarna keperakan yang menggantung di udara, tidak naik, tidak juga menghilang. Perempuan itu diam, tapi dari mulutnya keluar gumaman halus seperti doa atau mantra yang tak kupahami. Seketika bulu kuduku berdiri, tapi tubuhku seakan terkunci di tempat. Kuntilanak? Bukan hantu, tapi juga bukan manusia biasa. Perempuan itu membuka matanya tiba-tiba. Matanya putih, tak berselaput, tak berpupil dan seolah tahu aku mengintip. Dia mengarahkan wajahnya ke celah pintu, tepat ke arahku. Seketika aku mundur dengan nafas terengah, hampir menjatuhkan nampan. Keringat dingin mengalir di punggung meski udara dingin menusuk. Aku tak menunggu lebih lama, langsung berlari keluar dapur. Melewati lorong dan menuju gerbang rumah tanpa pamit pada siapa-siapa. Langit di luar tampak redup. Hujan gerimis kembali turun. Dan dari kejauhan, suara gamelan itu masih terdengar, pelan, dan menyeret pikiranku jauh ke dalam. Malamnya, di rumah aku demam. Tubuhku panas, tapi terasa beku. Ibu menyelimuti tubuhku dengan kain jarik dan menempelkan minyak gosok ke punggung. Tapi yang membuatku menggigil bukan penyakit, melainkan mimpi yang datang malam itu. Aku berada di sebuah ruangan sempit, gelap, dan lembab. Di sekelilingku, 7 anak duduk bersimpuh. Badan mereka kurus kering, mata mereka kosong, tatapan menembus dinding. Mereka tak bicara, hanya menunduk seperti boneka rusak yang ditinggal pemiliknya. Aku mencoba berjalan mendekati salah satu dari mereka, tapi langkahku berat. Tanah tempat aku berpijak berlendir seperti lumpur basah. Dan kemudian aku melihatnya. Di tengah ruangan itu ada satu tempat kosong, tepat di antara 2 anak. Disiapkan, disediakan, kosong tapi terasa menungguku. Saat aku sadar akan posisi itu, salah satu anak menoleh padaku. Wajahnya rusak, separuh tertutup darah kering, tapi mulutnya bisa bergerak. Ia berbisik, "Sak banjure iki sampean." Aku terbangun dengan jeritan. Ibu tergagap masuk ke kamarku, memeluk tubuhku yang gemetar. "Wes sing tenang. Koe mung mimpi le." Tapi aku tahu ini bukan mimpi biasa. Ada yang sedang menarikku ke dunia yang lain. Dunia yang sudah lama tinggal di balik rumah Pak Pekel. Setelah mimpi itu, ibu memutuskan membawa aku ke satu tempat yang bisa ia percaya. Rumah Mbah Sastro. Beliau adalah dukun tua yang tinggal di ujung kebun pisang, jauh dari keramaian desa. Sehari-hari orang menyapanya Ki Sastro, tapi kami biasa memanggilnya Mbah Sastro. Ia tak banyak bicara, tapi orang-orang datang padanya untuk pengobatan, penolak bala, atau urusan yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Siang itu aku digendong oleh 2 tetangga dekat menuju rumah panggung kecil milik Mbah Sastro. Langit mendung dan angin dari arah utara membawa aroma aneh seperti daun kering dibakar. Ibu berjalan di belakangku, membawa bungkusan kain berisi kain kafan dan bunga setaman. Entah dari mana ia mendapatkan itu. Rumah Mbah Sastro tampak sepi, tapi saat pintu diketuk, ia langsung membuka. Sorot matanya tajam, jauh lebih hidup dari wajah keriputnya yang suram. Tanpa banyak tanya, ia memberi isyarat agar aku dibaringkan di atas tikar di ruang tengah. Ia duduk bersila di depanku, tangan kanannya mengusap ubun-ubunku, matanya terpejam, bibirnya komat-kamit pelan. Aku merasa seperti ditelan hawa dingin yang menyusup dari dalam perut bumi. Lalu ia membuka mata dan berkata pelan, "Kowe wes ditandani, dadi tumbal gantine." Yang katanya sudah ditandai untuk dijadikan tumbal selanjutnya. Ibu menjerit kecil. Aku menatap Mbah Sastro dengan gemetar, belum mampu mengerti seluruh artinya. "Apa maksudnya, Mbah? Tumbalnya siapa?" Mbah Sastro menghela nafas, lalu menyandarkan tubuhnya pada dinding. Ia mulai bercerita, suaranya rendah, seakan takut didengar tembok. "Ilmu Giling Pitu, ilmu kuno dari Lemah Wetan.
dulu dipakai oleh para tumenggung yang ingin mempertahankan kekuasaan tanpa harus berperang. Carane mengorbankan 7 anak sedarah. Wong sing laku harus menyerahkan keturunane siji-siji nganti 7. Setiap anak yang mati, kekuasaan, kejayaan, dan kerezekiannya tambah sangat banyak. Aku menelan ludah, tanganku gemetar. Pak Bekel, Mbah Sastro mengangguk perlahan. Kabeh wong desa ngerti, tapi meneng. Pak Leman wis mati secara halus. Anak-anak entek, tumbale wis lengkap. Tapi ono syarat terakhir sing durung ditutupi. Syarat apa, Mbah? Ya pelaku ingin menambah kekuasaan dan rezekinya. Dan itu harus diganti dengan tumbal yang baru. Biasanya orang yang menerima uang dari si pelakunya. Lah kamu kan ikut kerja sama Pak Bekel, juga menerima uangnya kan? Aku langsung mendadak paham. Ya, aku selalu diberi upah lebih dari Pak Bekel. Pernah bahkan sekarung beras, pernah dikasih sandal baru. Aku kira itu bentuk kebaikan, tapi ternyata itu bentuk penandaan. Aku sudah ditandai, dan karena aku masih muda, masih hidup dan belum dipakai, aku adalah pilihan terbaik. Tandamu wes dicekel, kata Mbah Sastro lagi. Petunjuk di mimpimu bukan 100% kebenaran, tapi seperti undangan. Lalu perempuan tua yang ada di dalam mimpimu, nah itu penjaga tumbalnya. Kamu sudah diarahkan untuk menjadi tumbal yang ke-8. 8 tempat kosong di mimpi itu tempatku yang sudah disiapkan itu. Ibu menangis sesenggukan. Nuwun sewu Mbah, punapa saged dipontolah, apa bisa diputus itu tandanya dan juga bisa dibersihkan untuk menghilangkan semua tanda-tandanya? Mbah Sastro mengangguk pelan. Bisa, tapi awake dhewe kudu cepet. Sakdurunge malam Jumat berikutnya, sakdurunge awakmu ditarik mlebu. Ia memberiku sebungkus daun sirih, seutas benang lawas dari kain kafan, dan satu keris kecil yang harus kusimpan di bawah bantal. Ia juga berpesan, jangan keluar rumah selepas maghrib, jangan menyentuh air dari gentong belakang, dan paling penting jangan jawab kalau mendengar suara memanggil dari luar, meski suara itu terdengar seperti ibu sendiri. Malam harinya, aku tetap tak bisa tidur, tapi kini ada rasa lain yang menggelayut. Tak sekedar takut, melainkan sadar bahwa aku adalah bagian dari sesuatu yang besar. Kutukan lama yang mungkin sudah berurat akar di tanah desa ini. Jauh sebelum aku lahir, aku terbaring di bilik. Lampu teplok di pojok kamar berkerlap-kerlip pelan. Di luar, angin bertiup lembut. Lalu, suara itu datang. Tok tok tok. 3 ketukan dari jendela belakang. Kasto, buka nole, iki ibu. Suaranya persis suara ibu. Persis, tapi aku tahu ibu sedang tidur di bilik sebelah. Aku menahan nafas. Genggamanku erat pada keris kecil di balik bantal. Keringat menetes dari pelipis. Kasto anakku. Suara itu lirih, lalu berganti menjadi suara tangis kecil. Tangis anak, lirih, menyayat, seperti yang pernah ku dengar di lumbung Pak Bekel malam itu. Aku menutup kuping, tak berani bicara, tak berani menjawab, dan suara itu akhirnya perlahan memudar. Tapi sejak malam itu aku tahu, aku tidak sedang sakit biasa, aku sedang diburu. Sejak hari Mbah Sastro bicara soal tumbal yang sudah ditandai, aku tak pernah bisa duduk tenang. Setiap gerak langkah serasa diawasi, bukan oleh manusia, tapi oleh sesuatu yang tak bisa kulihat, tapi bisa kurasa. Aku mulai menjauh dari rumah Pak Bekel, tak lagi berani mendekat. Setiap lewat dekat pagar rumahnya, dada rasanya sesak. Gamelan lirih kadang masih terdengar di Jumat malam, meski tak ada cara apapun. Tapi bukan itu yang membuatku takut. Ada yang lebih menyesakan dari sekedar suara. Bayangan anak-anak kecil yang sering kulihat berdiri di pinggir sawah, di bawah pohon pisang, di belakang langgar. Mereka tak pernah bicara, hanya berdiri, menatapku tanpa ekspresi. Badan mereka kurus,
Kulitnya pucat seperti arang yang terendam hujan, dan mata mereka kosong, sehitam lubang kendi tua. Pernah suatu sore aku melintasi pematang sawah, membawa rumput untuk kambing tetangga. Ketika sampai di tikungan kecil dekat gubuk kosong, aku menoleh, dan kulihat 5 anak berdiri berjajar. Mereka tidak bergerak, hanya mematung di batas galengan. Aku hampir menjatuhkan rumput yang kupikul. Langkahku gemetar, tapi ketika aku coba menyapa, mereka menghilang, tak berlari, tak meloncat, seperti ditiup angin. Malam-malamku makin buruk. Setiap tidur mimpi itu seperti memaksaku masuk lebih dalam. Bukan sekedar mimpi, tapi seperti dunia lain yang perlahan menelanku. Suatu malam aku terbangun karena mendengar tangisan dari kolong ranjang. Awalnya aku pikir itu suara tikus, tapi tangisan itu terlalu nyata, terlalu lirih. Suara seorang anak menangis terseduh, seperti habis dipukul. "Ibu, aku wedi, Bu." Pelan, menusuk dada. Aku mencoba melongo ke kolong ranjang dengan pelita kecil. Dan di sana di antara debu dan kaki-kaki kayu, aku lihat sepasang mata memandangku balik. Bukan mata tikus, tapi mata anak kecil. Aku menjerit, ibu terbangun dan memelukku. Tangisnya pecah, tapi ia tak bertanya apa-apa. Ia tahu ada yang tak bisa dijelaskan. Mimpi malam berikutnya lebih dari sekedar mimpi. Aku berada di tengah ruangan gelap. Lantainya tanah, lembab, basah seperti dasar sumur. Di sekelilingku, kendi-kendi tua tergeletak. Semuanya pecah. 7 jumlahnya. Masing-masing mengeluarkan asap tipis berbau amis. Tiba-tiba tangan-tangan kecil mencengkram pergelangan kakiku. Dingin, licin. Mereka menyeretku ke tengah ruangan. Aku menjerit, tapi tak bisa bersuara. Nafasku berat, mataku terbuka. Tapi dunia di sekitarku seperti berenang dalam kegelapan. Dan di sanalah ia berdiri, Pak Bekel. Tapi bukan dalam wujudnya yang biasa. Wajahnya seperti tanah liat yang retak-retak, matanya hilang. Hanya 2 cekungan hitam. Mulutnya tidak bergerak, tapi suaranya muncul di kepalaku. Dalam, berat, seperti gaung dari sumur tua. "Waktumu wes tekan, Kasto." Tiba-tiba 7 tangan anak kecil mencengkram bahuku dan menarikku ke bawah. Aku meronta, tapi tidak ada kekuatan. Dunia gelap menelanku, nafasku hilang. Aku terbangun dengan teriakan. Tubuh basah kuyup oleh keringat. Ibu duduk di pinggir ranjang, matanya merah karena tak tidur. "Kasto, kita harus ke Mbah Sastro lagi. Iki wes ndak bener, Nak." Pagi itu kami kembali ke rumah Mbah Sastro. Ia sudah menunggu di teras, seakan tahu kedatangan kami. Tanpa banyak kata, ia membawa kami masuk. Ia menyuruhku duduk bersila di depan tempat persembahan yang terdapat kemenyan yang mengepul dan penuh sesajen. Aku wes ndeleng kabeh le. Aku sudah lihat semuanya. Anak-anak kecil itu tumbal yang tidak tenang. Dan kamu disuruh untuk menyusulnya, untuk bergabung dengan mereka. Aku tak sanggup menjawab. Mbah Sastro memejamkan mata, menarik nafas panjang, lalu berkata dengan suara rendah namun tegas, "Yen kowe ra lunga dina iki saka kampung iki, nyawamu mung gari hitungan jam. Kowe kudu lunga saiki, aja ning kene meneh." "Maksudnya pergi dari desa ini, Mbah?" tanyaku lemas. "Ya, lunga saka tanah iki, keluar dari tanah ini." Pelaku yang melakukan ilmu giling pitu, dia memegang kekuatannya di tanah ini. Dan selama kamu masih di tanah ini, kamu masih akan terdeteksi sebagai tumbal, sebagaimana telah kau ditandai. Aku menatap ibu, wajahnya sudah penuh air mata. Tapi ia tidak mencegahku. Ia hanya mengangguk pelan, kemudian masuk ke dalam rumah untuk mengambil sesuatu. Lalu ia kembali dengan selembar kain batik tua, berwarna coklat pudar dengan motif parang rusak. Aromanya khas, wangi kayu dan minyak kelapa. "Iki kain peninggalan bapakmu, Le. Dulu waktu bapakmu sakit keras, kain ini yang nyelamatin. Simpen ya, Le. Ojo dilepas." Aku menggenggam kain itu untuk selimut tidurku nanti. Ibu memelukku lama sekali. Pipinya basah, dan di antara tangisnya ia bisikan, "Lari yang jauh, Le. Jangan lihat ke belakang lagi." Aku berangkat sore itu juga, tanpa pamit pada siapapun. Hanya membawa tas kecil berisi kain batik, bekal seadanya dan keris kecil dari Mbah Sastro.
Langkahku berat, tapi rasa takut jauh lebih kuat daripada rasa ragu. Setiap suara langkah kakiku terasa seperti diiringi bisikan-bisikan lirih. Angin dari arah kebun pisang seperti membawa suara anak-anak, tapi aku tak menoleh. Tak sedikit pun. Karena aku tahu jika aku menoleh, mereka akan menyambutku. Dan jika itu terjadi, tak ada jalan untuk bebas. Puluhan tahun berlalu, rambutku kini sudah memutih. Tubuh membungkuk, suara pun tak sekuat dulu. Aku tinggal di kota kecil, menjalani hidup sebagai penjual tembakau keliling. Tak banyak yang tahu siapa aku, dan aku pun tak pernah menceritakan siapa aku sebenarnya. Nama desa itu tak pernah lagi kusebut. Masa lalu seperti luka lama yang tak boleh disentuh, dibiarkan mengering, meski masih perih saat malam datang. Aku selamat dari tumbal, pesugihan, ilmu, giling pitu. Selesai. Terima kasih sudah menyimak di channel Wen Anthony. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum.